Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua pecinta ikan koi yang ada di muka bumi ini ya guys ya. Ini hari ini Apta Channel akan melakukan pematunan. Pematunan itu menurut saya itu seleksi tahap awal, itu nanti ikannya dirajinkan ya guys ya. Jadi ikannya dipisah dari ukuran yang paling besar sampai yang paling kecil, nanti dipisah. Biasanya nanti akan jadi 3 kelompok ya guys ya, 3 kelompok ukuran. Ada yang paling besar, yang tosai itu ya, kalau orang Jepang bilang itu tosainya ya. Terus ada yang nomor 2, terus nomor 3. Nah ini ya, kolamnya sudah saya kurangi airnya, sudah saya rob lah istilahnya lah ya, dikurangi airnya. Terus mungkin 1 jam lagi kan, mungkin lah ya, bisa mulai diangkat ikan. Ini ikan umur sekitar 25 harian lah, 20 hari up lah, 20 hari lebih sekitar ya. Ini kalau nggak segera diwatun biasanya itu akan menyusut kayak gitu ya, menurut pengalaman saya, karena saya mijahkannya itu di kolam lumpur ya guys ya. Jadi pertumbuhan ikan kalau yang ini yang sudah mulai gede itu percepat sekali pertumbuhan. Jadi nanti kemungkinan itu makanan ikan yang lebih kecil kemungkinan ya. Makanya setiap kali saya memijahkan itu, walaupun kelihatannya banyak sekali, nanti kalau umur di atas 1 bulan itu sudah tinggal sedikit itu. Ternyata di situ itu udah ada yang segini-gini. Nah itu namanya jonggolnya lah ya, tosainya ya. Itu sudah gede-gede buat sejempol-jempol. Itu kalau saya ya, nggak tahu teman-teman pembreeding, teman-teman peternak koi yang lainnya nggak tahu seperti apa. Itu pengalaman saya seperti itu ya. Makanya ini umur di bawah 1 bulan saya rajinkan biar mungkin hasilnya lebih maksimal lah. Oke, lanjut nanti ya guys ya, di saat mulai pemanenannya, karena ini masih agak lama juga. Sementara saya tetap ngerokok dulu ya, untuk medang dulu guys. Oke, lanjut nanti ya guys ya. Oke teman-teman, ini posisi kolnya sudah tinggal sedikit airnya ya, sudah bisa diangkat, sudah bisa ditangkap ikannya ya. Oke, lanjut nanti saat penyortirannya, karena ini enggak ada kameramennya, ini susah kameranya, taruh di pinggir kolam nanti takut jatuh. Oke, lanjut nanti saat pengayakan ya guys ya. Ini ya teman-teman ya, ikan koinya sudah terkumpul di dalam tempat penampungan ya. Sekarang tinggal dipisahkan ukurannya. Ini misalkan ukurannya tok ya guys ya, belum sortir warna ya, belum sortir warna sama pola. Ini baru sortir ukuran saja ya guys ya, karena ini ukurannya itu 3 macam lah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede. Oke, nanti saya pakai ayakan ya guys ya. Ini pakai 2 ayakan ya. Ini pakai 2 ayakan, 23 sama 35 guys. Oke, saya sekat dulu, di sekat ini karena banyak ya, sekat jadi 3. Ini buat misahin ikan koi yang berbagai macam ukuran ini guys. Nah ini ya teman-teman ya, proses persiapan pengayakannya.
Usahakan kalau teman-teman mau memisahkan atau mengayak ikan koi, dikontrol dulu ya karambanya itu ya, jangan sampai memakai karamba yang bolong atau sudah robek ya guys ya, karena karamba ini juga rentan digigit tikus lah biasanya ya. Biasanya itu dimakan tikus atau karamba, penyakitnya itu seperti itu. Mau ditaruh di pinggir kolam atau dibawa pulang ke rumah itu sering sekali kejadian seperti itu ya guys ya. Jadi karambanya digigit tikus, jadi bolong, jadi harus dikontrol dulu ya. Oh ya, ini pengayakan pertama, ini saya pakai ayakan lele ukuran 35 cm ya, seperti yang tadi saya bilang di depan ya, di memakai ayakan ukuran 35 cm. Ini ayakan lele ya guys ya. Jadi untuk ukuran ikannya mungkin ya sekitar 3 sampai 5 cm lah. Jadi dipisahkan dulu ya guys ya, pisahkan dulu antara yang paling besar dengan yang agak kecil, karena ini cara paling cepat ya guys ya untuk melakukan atau untuk memisahkan ikan dari ukuran yang kecil sama yang agak gede. Jadi paling cepat itu diayak seperti ini ya guys ya. Tujuannya hanya untuk merajinkan saja lah ya, biar ikannya itu rajin. Karena kalau ikannya besar kecil itu dipelihara itu agak susah dalam artian pemberian pakannya ya guys ya. Kalau diberi pakan yang ukuran kecil itu kasihan yang udah agak besar, karena kalau yang kecil itu kan, kalau di tempat saya ya, itu saya kasih pakan yang berbentuk masih tepung itu ya, pelet tepung. Kalau di sini sebenarnya itu pelet udang, namanya itu apa, pelet udang lah kalau dibeli di toko-toko itu pakan ikan. Padahal kalau yang besar itu yang ukuran 35 ke atas itu kan sudah bisa makan pelet butiran ya. Cuma kalau dikasih pelet butiran, yang kasihan yang kecil-kecil, jadi makannya itu susah, nunggu peletnya itu apa, mengembang dulu ya, nunggu lunak dulu di air. Itu di air kalau 1-2 jam kan lunak, itu baru bisa makan yang kecil-kecil. Nah kadang-kadang belum sampai lunak itu sudah habis dimakan yang besar-besar. Jadi ikan koi yang kecil itu enggak bagian makan, makanya harus dirajinkan, disortir awal. Sortir awal itu untuk memisahkan dari ukuran yang terkecil sampai yang agak gede itu dipisah-pisahkan ya. Jadi di sini itu belum memikirkan tentang kualitas pola atau warna, itu belum ada ke arah situ ya, karena ini ikannya masih sangat kecil. Nah, buat teman-teman ya, untuk melakukan penyortiran ukuran seperti ini diusahakan itu ikan koi yang berumur di bawah 30 hari lah. Di bawah 30 hari itu segera disortir seperti ini ya. Kemungkinan kalau kondisi ikan koi kemungkinan itu hampir sama lah ya. Jadi ada yang pertumbuhannya itu enggak sama, maksudnya di berbagai tempat itu kemungkinan ya sama kayak gitulah kemungkinan. Jadi ikan dipisahkan, setelah menetas itu pertumbuhannya itu pasti enggak sama ya. Mungkin bukan cuma di tempat saya, maksudnya di tempat-tempat lain mungkin juga kayak gitu. Jadi solusinya itu harus segera disortir, diayak, dipisah-pisahkan. Karena kalau nggak diayak seperti ini, saya jamin itu yang besar-besar itu, yang ukuran 35, 46 itu nanti akan makanin ikan yang kecil-kecil. Karena menurut pengalaman saya ya, itu ikan juga doyan makan ikan koi khususnya ya, itu juga akan memakan temannya sendiri yang lemah atau yang lebih kecil. Itu menurut pengalaman saya ya teman-teman ya, itu menurut pengalaman saya guys. Ini baru payakan pertama ya, diambil yang ukuran 35 ke atas, diambil yang ukuran 35 ke atas guys.
Nah ini ya teman-teman ya, ikannya sudah disortir. Ini ukuran yang paling gede ya. Nih. Ukuran yang paling gede. Mungkin sudah ada kelihatan polanya ya, ini yang paling gede ya. Ini dipelihara lagi ya, dimasukin ke kolam, dipisah ya guys ya, dipisah di kolam lain biar nggak campur lagi. Ini udah ada polanya, cuma ukurannya masih kecil. Itu tadi diayak ukuran 35 cm ayakan lele ya guys ya, ayakan 35, ayakan lele. Itu nanti diayak lagi pakai ayakan yang ini, yang lebih kecil lagi ya. Nanti ikannya kelihatan sangat rajin sekali ya, dipelihara juga sudah enak lah dipelihara. Nanti dikasih makannya juga nggak kalah sih. Karena kalau ini dicampur ikan seperti ini dicampur, ini yang kecil itu nggak kebagian pakan, biasanya kalah sama yang gede-gede. Oke, lanjut nanti pengayakan versi keduanya ya, pengayakan tahap keduanya guys. Ini saya mau masukin itu dulu ke kolam, masukin yang gede-gede dulu ke kolam ya. Lanjut nanti guys, lanjut lagi sortir kedua kali atau ayakan yang keduanya ya guys ya, biar kelihatan rajin nanti guys. Oke lanjut. Nah ini ya teman-teman ya, kali ini lanjut ke ayakan tahap kedua. Ini pakai ayakan yang ukuran 23 cm. Kalau di lele memang ukurannya seperti itu ya. Ya untuk di ikan koi juga seperti itu. Nanti kalau yang nyangkut itu kemungkinan itu ukuran koinnya juga 2 sama 3 cm lah. Nah, harus hati-hati ya, karena ini lebih kecil, sedikit-sedikit saja ya. Nah yang itu mipil sedikit-sedikit saja, jangan terlalu banyak, dan harus dikapiok-kapiok seperti itu biar ikannya itu yang di dalam ayakan itu lari ya guys ya, lari keluar maksudnya. Sedikit demi sedikit ya. Untuk mendapatkan ikan koi yang bagus memang prosesnya itu panjang guys, panjang dan lama, nggak semudah yang dibayangkan. Misalkan ikan koi keluarnya geraknya itu ada 10-20 ribu, nanti besarnya itu bagus semua, itu nggak mungkin ya guys ya. Kadang-kadang malah dapat berayak banyak, dapat ikan koi banyak, cuma yang bagus-bagus cuma 1-2 ekor, itu sudah sangat biasa kalau saya, jadi sudah nggak kaget ya guys ya. Makanya karena saya sering seperti itu ya guys ya, berkali-kali ya ada yang bagus, cuma ya nggak banyak memang, itu sudah nggak kaget kalau saya ya. Jadi memang untuk mendapatkan ikan koi yang bagus itu prosesnya itu panjang dan lama. Ini masih satu bulan lagi lah, 1-2 bulan lagi baru nanti sortir warna ya guys ya, sama polanya. Jadi kalau seperti ini saya dulu pernah ya, ikan koi kecil ini saya sortir sabar, cuma berhari-hari sampai capek, sampai bayakannya itu sakit sampai encok. Nah, sekarang sudah nggak pernah, jarang lah, sekarang sudah nggak pernah. Pokoknya sortir nanti ukuran yang, kalau nyortir warna ya ukuran yang sudah agak gede 5-7 cm lah, baru saya sortir lagi. Nah ini mungkin sekitar 1 bulan lagi ya, mungkin akan tercapai ukuran seperti itu ya guys ya. Karena nanti ini saya tebar di 2 kolam yang lumayan gede-gede kolamnya ya. Ini untuk jumlah koinnya juga nggak begitu banyak, paling sekitar antara 7 ribuan lah mungkin, lah 5-7 ribu. Nah ini masih kecil ya, kelihatannya agak banyak, lumayan lah. Makanya jangan sampai telat untuk memisahkan antara yang besar dengan yang kecil. Karena tadi yang saya bilang itu, ikan yang gede-gede itu biasanya itu akan memakan temannya sendiri yang lebih kecil. Apalagi kalau pemberian pakannya itu kurang ya guys ya, pemberian pakannya itu kurang, itu biasanya itu dimakan nih gede-gede itu, nyamberi ikan koi yang kecil-kecil. Proses pengayakan
beriak ikan koi guys di upload channel Koi Farm AKF itu ya, upload channel Koi Farm Banjarnegara Jawa Tengah. Buat teman-teman mungkin yang dekat-dekat sini lah, dekat Banjarnegara, mau belajar breeding ikan koi boleh lah, nanti tanya-tanya ke upload channel, atau syukur-syukur bisa main ke tempat saya di sini ya, main ke tempat upload channel boleh juga. Gak usah malu-malu bertanya, gak usah, pokoknya gak usah malu-malu lah. Kalau kepengen tahu sesuatu, kalau kepengen punya ilmu ya jangan malu-malu, kita belajar bareng, pokoknya lah intinya belajar bareng tentang ikan koi ya guys ya. Nah, ini masih beberapa cadukan lagi lah, tinggal sedikit lagi nih ya. Nah, lagi selesai, nanti kalau setelah diayak langsung dibawa ke kolam yang sudah dipersiapkan ya guys ya. Kebetulan ini kolamnya itu banyak sekali itu keong racun yang kecil yang kuning itu loh, itu banyak sekali kan, keongnya kecil-kecil, sama kecebong itu ada kecebongnya, cuma nggak begitu banyak. Nah, kalau kecebong itu juga lendirnya itu mempengaruhi kesehatan koi juga ya. Kalau ditaruh di sini banyak cebongnya itu lendirnya keluar, itu ikan koi jadinya kayak taler itu loh, ngelier. Itu bisa, ikan koinya bisa taler, apalagi cebongnya itu cebong, kalau di tempat saya itu namanya gedindang itu loh, yang kakinya panjang-panjang. Cebong gedindang guys, itu sangat berbahaya ya untuk ikan koi. Oke, ini dikit lagi selesai ya, satu kali lagi mungkin selesai. Di selain cebong juga keongnya itu harus dimipil, dibuang-buang lah, dikurangin sedikit-sedikit. Ya nanti pas dibawa pakai plastik itu kendang itu, plastik lontrong itu nggak bikin ikannya itu pada rusak, pada teler ya guys ya. Itu cebongnya itu dibuangin lah, walaupun nggak semua tapi dibuang sedikit-sedikit biar lumayan berkurang ya guys. Oke teman-teman, itu ya proses penyortiran sortir ukuran ikan koi yang ada di tempat upload channel. Ini ukuran yang paling kecil, ini ukuran yang nomor 2 dari bawah, yang nomor 3 nya tadi sudah masuk kolam. Ini untuk warna belum begitu jelas ya, warnanya belum begitu jelas, jadi saya masih melakukan sortir ukuran dulu biar nanti rajin dipelihara. Ini sudah saya siapkan kolam penebarannya nanti ya, sudah saya siapkan 2 kolam, semoga ikannya nanti sehat guys. Oke, itu ya tips dari upload channel sortir ikan koi, sortir tahap awal ikan koi sebelum dibesarkan ya guys ya, biar hasilnya maksimal biar hasilnya memuaskan lah ya. Jadi nggak habis dimakanin yang besar-besar kalau sortir begini ya guys ya. Yang paling kecil, ini yang kecil kedua dari bawah, yang ketiganya yang paling besar tadi sudah masuk kolam. Oke, itu saja ya guys ya, tips dari upload channel sortir ikan koi tahap awal. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ketemu lagi nanti ya, mungkin sebulan lagi mungkin yang itu udah ukuran 5-7 cm ya. Karena kalau sudah begini ini pertumbuhannya nanti akan lebih cepat. Mungkin sebulan lagi ini sudah 5-7 cm, ini sudah bisa 3, 5, 4, 6 cm ini ya. Oke,
Itu saja, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.